Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dalam matematika. Pada kesempatan kali ini terdapat 3 permasalahan yang akan saya bahas. Untuk yang pertama yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Yang kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Dan yang terakhir yaitu visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Video tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen Dr. Andes dari Sofyan MPD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sedia dengan NIM 205166019 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan menentukan nilai optimum pada permasalahan matematika mengenai program linier. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka dulu aplikasi GeoGebra, kemudian pada grafik kita klik kanan, lalu pilih grid. Nah, jika sudah kita klik kanan kembali, kemudian kita pilih grafik. Lalu pada bagian basic dan dimension, untuk X min, Y min, X max dan Y max-nya kita sesuaikan saja dengan yang sudah ada, begitupun dengan X aksis dan Y aksisnya. Nah, jika sudah, kita klik saja untuk bold, beri tanda centang seperti ini, kemudian jika sudah kita close. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa tampilan grafiknya seperti berikut. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x ditambah y lebih dari atau sama dengan 9. Nah, jika sudah kita klik enter, kemudian kita klik kanan pada sembarang gambar, lalu pilih object properties, kemudian pada bagian ini kita pilih style, lalu untuk filling kita ubah menjadi hatching. Nah, untuk mengatur kemiringan grafiknya kita bisa menggeser pada bagian angel seperti ini. Nah, untuk spacing ini merupakan untuk mengatur jarak dari kemiringannya. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu color. Di sini kita pilih warna untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, kita pilih warna kuning. Jika sudah, kita close. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita masukkan pertidaksamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 12. Jika sudah, kita klik enter. Lalu kita klik kanan pada gambar, kemudian pilih object properties. Nah, pada bagian ini warnanya kita ubah menjadi warna masih tetap warna biru saja. Tidak, kita pilih warna ungu saja ya. Kemudian masuk ke menu style. Pada bagian filling kita ubah menjadi hatching. Kemudian untuk angle-nya kita ubah sesuaikan dengan keinginan ya. Nah, jika sudah, kita close kembali. Nah, untuk yang ketiga kita masukkan pertidaksamaan yang ketiga yaitu x lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita klik kanan pada gambar, lalu pilih object properties. Setelah itu untuk bagian filling kita ubah menjadi hatching.
untuk angelnya kita geser. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke menu color, kita ubah warnanya menjadi warna hijau saja. Jika sudah, kita close. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan pertidaksamaan yang keempat, yaitu Y sama lebih dari atau sama dengan 0. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian masih sama, kita klik kanan pada gambar. Lalu pilih object properties. Kemudian pada warnanya kita ubah menjadi warna merah. Lalu kita masuk ke menu style, untuk pilihnya ubah lagi menjadi hatching. Nah, untuk kemiringannya kita geser-geser kembali. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita close. Untuk selanjutnya kita akan menentukan memasukkan persamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah y sama dengan 0. Lalu enter, sama dengan 9, mohon maaf. Lalu enter. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 12. Lalu enter. Persamaan yang ketiga, yaitu x sama dengan 0, dan persamaan yang terakhir, yaitu y sama dengan 0. Lalu enter. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan perpotongan antara sumbu x dengan persamaan yang pertama, sumbu x dengan persamaan yang kedua, persamaan pertama dengan persamaan kedua, persamaan yang pertama dengan sumbu y, persamaan kedua dengan sumbu y. Nah, untuk menentukannya itu kita pilih menu kedua, yaitu pada intersect. Kemudian kita klik pada bagian ini. Kemudian yang ini. Lalu persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Kemudian sumbu ini ya, persamaan yang kedua dengan sumbu y. Nah, untuk selanjutnya untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan, kita akan menggunakan polygon. Nah, langkahnya yaitu kita klik polygon. Kemudian kita sambungkan dari titik A, lalu ke titik B, kemudian ke titik C, ke titik D, dan kembali lagi ke titik A. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan memunculkan nama dan nilai dari setiap titiknya. Untuk caranya yaitu kita klik kanan pada titiknya, nah jika sudah pilih object properties, kemudian pada bagian show label kita pilih name dan value.
Lakukan hal yang sama pada semua titik. Nah, jika sudah, kita close. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung nilai optimum pada masing-masing titik uji, yaitu dengan fungsi. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung nilai optimum pada masing-masing titik uji yang kita ketahui bahwa untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai optimum pada masing-masing titik uji. Fungsi optimum yang kita ketahui yaitu f x, y sama dengan 2x tambah 3y. Nah, untuk masing-masing titiknya dapat dibuat dengan cara yaitu kita masukkan ya NA sama dengan 2x dikali A ditambah 3y dikali A. Kemudian enter, sehingga didapat nilai NA nya yaitu sama dengan 0. Lakukan hal yang sama yaitu pada titik B, C, dan D. Nah, kita masukkan NB sama dengan 2x dikali B ditambah 3y dikali B. Kemudian enter, maka didapat NB nya yaitu sama dengan 6. Lanjut, NC sama dengan 2x dikali C ditambah 3y dikali C. Lalu enter, maka didapat nilai NC sama dengan 13. Selanjutnya yaitu ND sama dengan 2x dikali D ditambah 3y dikali D. Lalu enter, maka didapat ND yaitu sama dengan 18. Nah, dapat dilihat bahwa pada kolom algebra nilai pada titik A, B, C, dan D itu sudah dikalkulasikan oleh GeoGebra, sehingga kita ketahui bahwa untuk nilai optimumnya yaitu pada titik D yaitu 0,6 dengan nilai ND nya yaitu sama dengan 18. Nah, untuk yang kedua yaitu kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya baik di laptop ataupun di HP. Nah, untuk tampilan GeoGebra pada laptop yaitu seperti berikut ini. Untuk langkah yang kedua yaitu kita klik sembarang pada grafik. Kemudian kita pilih grafik. Nah, pada bagian basic dan dimension untuk X min nya yaitu kita ganti menjadi negatif 100. Untuk Y min nya yaitu negatif 5. X max nya yaitu 100 dan Y max nya yaitu 5. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita klik X aksis, kemudian pada bagian distance kita beri centang, kemudian pada bagian ininya kita isi dengan 30. Nah, jika sudah, selanjutnya pada bagian label kita pilih X, dan untuk bagian unit kita pilih derajat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita pilih Y aksis, kemudian pada bagian distance kita beri centang, kemudian pada bagian ininya kita masukkan angka 1.
dan pada bagian labelnya kita pilih Y, dan untuk bagian unitnya kita biarkan kosong saja. Nah, jika sudah, maka kita close sehingga terlihat tampilan grafiknya yaitu seperti berikut ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan fungsi dari trigonometrinya, yaitu fungsinya Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat. Nah, jika sudah, maka kita klik enter. Nah, maka untuk tampilan grafik fungsi sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat yaitu seperti berikut ini. Nah, kita geser-geser sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kita perkecil saja untuk grafiknya biar terlihat jelas. Nah, mungkin seperti ini. Jika cukup, maka untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memunculkan akar-akar dari fungsi Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat. Nah, untuk caranya yaitu kita klik menu kedua dari sebelah kiri, yaitu ini. Kemudian kita pilih roots, yaitu untuk memunculkan akar-akar dari fungsi Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat. Nah, di sini kita klik di sembarang grafik saja, maka akan muncul nilai akar-akarnya itu seperti ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik puncak dari grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat. Nah, untuk langkahnya masih sama, kita klik menu kedua dari sebelah kiri. Namun, untuk menentukan titik puncak, kita pilih ekstremum, kemudian kita klik grafiknya di sembarang saja. Kita klik di sebelah sini saja. Nah, maka akan muncul nilai titik puncak untuk grafik Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat, yaitu seperti berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memunculkan perpotongan antara grafik dengan sumbu Y. Nah, untuk memunculkannya masih sama, kita masih pilih menu kedua dari sebelah kiri, kemudian kita pilih intersect, kemudian kita klik grafik. Nah, jika sudah, kita klik juga sumbu Y-nya. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita geser-geser lagi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasukkan interval yaitu x derajat di antara 0 derajat dan 360 derajat pada fungsi Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat. Nah, kita masukkan di sebelah sini. Kita masukkan ya 0 derajat kurang dari atau sama dengan x derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, jika sudah, maka kita klik enter, lalu kita close. Maka tampilan grafiknya akan berubah yaitu seperti berikut ini. Nah, jika sudah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan nama dan nilai untuk titik puncak dan akar-akar dari grafik Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat. Nah, untuk langkahnya yaitu kita klik di sembarang poin. Nah, kita klik saja di poin M, kemudian kita klik kanan, lalu pilih object properties, kemudian pada bagian show label kita pilih name dan value.
Nah, jika sudah, kita munculkan untuk semua poinnya masih sama, yaitu kita klik poinnya, lalu pada bagian show label kita pilih name dan value. Nah, jika sudah, kita close saja. Mungkin ini belum diberi nama dan value. Kita pilih aja object properties, kemudian pilih name dan value. Masih sama ya, pilih object properties, lalu pada bagian show label kita pilih name dan value. Nah, jika kita sudah memunculkan nama dan nilai untuk semua titik untuk grafik Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat, maka untuk langkah selanjutnya yaitu kita tarik fungsi Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat dengan interval x derajat di antara 0 derajat dan 360 derajat. Nah, kita tarik pada grafik seperti ini, kita sesuaikan untuk tempatnya. Kita posisikan di sebelah sini saja, sehingga untuk gambar grafik fungsi trigonometri yaitu dengan fungsi Y sama dengan 2 cos 3x derajat dikurangi 40 derajat dengan satuan derajat dan pada interval x derajat di antara 0 derajat dan 360 derajat, yaitu seperti berikut ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk langkahnya masih sama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu kita masuk ke bagian menu input. Nah, di bagian ini kita masukkan soal dari fungsi untuk volume benda putar, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Nah, jika sudah, kita klik saja enter, maka tampilan grafiknya akan terlihat seperti ini. Nah, dengan yang kita inginkan. Nah, kita perkecil saja biar terlihat jelas untuk grafiknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan perpotongan antara sumbu X dengan grafiknya. Nah, untuk caranya yaitu kita pilih menu kedua dari sebelah kiri, yaitu ini. Kemudian pada bagian ini kita pilih intersect. Kemudian kita klik saja pada sembarang grafik. Kemudian klik juga pada sumbu X. Nah, sehingga akan muncul titik A dan titik B. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan batas untuk fungsi fx sama dengan x2 dikurangi 9, yaitu x-nya sama dengan 5. Jika sudah, kita enter. Nah, akan terlihat seperti ini. Kita geser lagi supaya terlihat perpotongan antara batas x sama dengan 5 dengan grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9.
Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan perpotongan antara grafik dengan batas X sama dengan 5 dan juga dengan sumbu X-nya. Masih sama, untuk menentukan perpotongannya kita pilih intersect. Kemudian kita klik pada batas X sama dengan 5. Kemudian kita klik juga pada grafiknya. Nah, maka akan muncul titik C. Nah, untuk selanjutnya kita klik lagi garis dari batas X sama dengan 5. Kemudian kita klik lagi untuk sumbu X-nya. Nah, maka akan muncul titik D. Nah, sehingga terlihat untuk perpotongan antara batas X sama dengan 5 dengan grafik yaitu titik C dan batas X sama dengan 5 dengan sumbu X akan muncul perpotongan yaitu titik D. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghilangkan batas dari X sama dengan 5 yaitu dengan mengklik bulatan biru ini sehingga akan menjadi bulatan kosong seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih menu segmen ya pada menu ketiga ini. Nah, kita klik segmen untuk menyambungkan antara titik C dengan titik D. Nah, kita klik saja titik C terlebih dahulu, kemudian tarik garis ke titik D. Nah, akan terlihat tampilan seperti berikut ini. Untuk langkah selanjutnya, kita pilih menu kedua dari sebelah kanan. Di sini kita akan membuat slider. Kemudian kita klik di sembarang grafik saja seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih saja menu Angel. Kemudian untuk namanya akan otomatis berubah menjadi alpha. Kemudian untuk incrementnya kita ubah menjadi 0,5. Nah, di sini kita ubah menjadi 0,5. Jika sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul slider dengan alpha sama dengan 45 derajat. Nah, kita geserkan saja menjadi 0. Nah, akan seperti ini. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian menu view. Kemudian di sini kita pilih bagian 3D grafik. Nah, di sini kita pilih 3D grafik. Maka akan muncul grafik untuk 3 dimensi. Nah, kita sesuaikan saja dengan tampilan grafik di sampingnya. Digeserkan. Nah, kita pilih menu pertama dari sebelah kanan. Kemudian kita pilih rotate 3D graphic view. Kita geserkan, putar-putar seperti ini. Sesuaikan dengan grafik yang di samping. Nah, untuk tampilannya mungkin seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita perkecil saja untuk grafik 3D-nya. Di sini kita klik zoom out agar terlihat untuk garis CD-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita geserkan. Pilih move grafis untuk memperlebar jarak sumbu X-nya. Agar untuk nanti akan terlihat jelas. Nah, mungkin seperti ini. Nah, jika sudah, untuk langkah selanjutnya kita input surface pada bagian input ini.
tulis angka. Nah, untuk selanjutnya pada bagian input ini kita tulis surface. Kemudian akan muncul 3 opsi seperti berikut ini. Kita pilih opsi yang terakhir, yang ini. Nah, akan muncul surface seperti ini. Untuk ini kita ubah menjadi A, koma. Untuk keterangan ini kita hapus saja. A, koma, F, A, cos B, koma, FA, sin B, koma A, koma X, A, koma XB, koma XB, kemudian koma B, koma dan koma O. Lalu kurung tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik enter, maka akan muncul hasil seperti berikut ini. Nah, jika sudah muncul hasil seperti berikut ini, kita klik kanan pada hasil dari surface. Nah, kemudian kita pilih object properties. Nah, akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini pada bagian color kita ubah menjadi warna merah. Kemudian pada bagian advance, condition to show object kita ubah menjadi 0. Nah, jika sudah, kita close. Nah, jika sudah close, kemudian kita geserkan untuk alfanya supaya kita lihat ya untuk volumenya. Nah, di sini kita geser sampai ke 360 derajat. Nah, dapat kita lihat bahwa volume benda putar, visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9, yaitu seperti berikut ini. Nah, untuk melihat dari arah sumbu X, sumbu Y, kita bisa menggeser-geser ya, diputar-putar. Nah, seperti berikut ini. Nah, ini kita lihat dari sumbu Y. Seperti ini. Nah, ini dilihat dari sumbu X, sumbu X positif, dan ini untuk sumbu X negatif.
selanjutnya kita akan mencari volume dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Nah, di bagian input ini kita tulis saja integral kemudian kita pilih opsi yang ketiga. Nah, fungsinya yaitu fx kuadrat xa x kemudian enter. Nah, sehingga kita ketahui bahwa volume dari x kuadrat dikurangi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 yaitu 259,2 satuan. Nah, untuk melihat kita animation on saja ya untuk melihat volume benda putarnya. Ini merupakan visualisasi dari volume benda putar fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 pada sumbu x. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.